Susi Pujiati begitu nama lengkap wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1995. Presiden Direktur PT Asi Pujiastuti yang bergerak di bidang periklanan dan PT Asi Pujiastuti Aviation yang merupakan operator penerbangan CL ini meraih semua impiannya melewati jalan panjang dan penuh keberanian. Bakat bisnis Susi terlihat sejak belia. Pendirian dan kemauan yang keras tergambar jelas saat usia Susi menginjak 17 tahun. Dia memutuskan keluar dari sekolah. Kala itu, Susi hidup di kelas 2 SMA. Tak mau hidup dengan cara hanya menerima orang tua, Susi mencoba hidup mandiri. Tapi kenyataan memang tak semudah yang dibayangkan. Menyadari ijazah SMP-nya yang tidak bisa diandalkan, Susi memutuskan untuk berdandan. Hingga dirinya melihat potensi besar di Pangandaran, tanah kelahirannya. Bisnisnya pun berkembang, sejalan dengan pemikiran-pemikiran inovatifnya. Susi mulai memperluas jangkauan ke kota-kota besar hingga luar pulau. Perjuangan Susi Pujiati yang menempatkan sayap di bisnis pesawat dan menebar jalan di laut dalam meraih sukses menjadi inspirasi kita semua yang selalu ingin belajar. Tentang hidupnya, Susi hanya berfilosofi sederhana, mengalir saja seperti air. Ini ngomong soal cita-cita Bu Susi. Sebetulnya cita-citanya waktu kecil apa Bu Susi? Kalau untuk cita-cita dulu kecil kan sering nonton film Atlantis itu, pengennya mimpi punya kapal selam, bikin riset di wilayah perairan Indonesia. Itu dulu waktu kecil. Kapal selam? Iya. Kenapa jadi saya? Waktu life itu harus change everything. Supaya bisa membuat kapal selam, sekolahnya harus apa? Harus. Mestinya saya masuk oceanologi, oceanografi, begitu yang. Bagaimana bisa? Saya masuk di penerbangan. Iya. Sebenarnya lain. Nah, ya. Bu Susi, kemudian ibu sekolah tidak selesai. Itu tidak selesai karena salah satu sebab di luar kemauan Anda atau memang Anda sendiri kuliah yang keluar saja? Pada saat SMA kelas 2 itu saya sudah melihat bahwa sepertinya sekolah tidak cocok buat saya. Sekolah tidak cocok. Jadi saya putuskan saya ikut sekolah. Ikut sekolah. Lalu saya dunia. Saya sudah sama bapak sempat marah. Guru-guru SMP juga sempat kecewa karena dulu SD dan SMP saya sering kali juara 1. SMP sekarang ya SMP selalu dari 1. Terus kemudian SMA ya mogok. Kalau saya membayarkan biaya ada ya, semua cukup. Kalau saya jadi orang tua, sudah pasti saya marah sekali. Ya, saya tidak teguran sama bapak dan staf. Itu sekali. Jelas saya tidak teguran. Kenapa Anda nekat seperti itu dengan sekolah? Saya pikir memang tidak cocok. Kalau saya paksain juga, saya tidak akan sampai kemana-mana. Kurikulum memang tidak cocok buat Bu Susi katanya. Iya, saya pikir itu that's not what I want. Bukan yang saya inginkan. Seperti apa yang diinginkan? Iya, waktu itu juga jelas sekali juga tidak. Tapi saya ingin mengerjakan yang saya pikir saya bisa. Dan tidak independen. So, tidak ada orang yang telling sama saya apa harus begini harus begitu. So, just independen. Tidak ada mandiri. Karena sistem pendidikan kita ini masuk seperti mencetak kotak dan padu. Semua orang dibikin sama. Standar Pak. Saya tidak ingin menyalahkan sistem pendidikan Pak. Saya pikir orang berhasil dari pendidikan juga banyak. Cuma hanya waktu itu untuk saya pikir itu bukan sesuatu yang tepat dan pas. Ya, pas ya. Bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya inginkan. Terus dari setelah tidak sekolah Anda melakukan apa? Saya balik ke Pangandaran, terus ya. Sampai di mana? Di Jogja. Oh di Jogja? SMA 1 sekolah bagus? Ya sekolah bagus. Ya semua itu insinyur dari dokter dari kelas saya. Di Pangandaran ada apa? Aisyah. Pangandaran ya orang tua. Orang tua kamu ya. Tapi orang tua tidak mau berbicara. Iya, nanti rumah kan dekat satu rumah cuma nggak rumah. Ya. Terus Anda jadi pengangguran? Enggak juga. Terus jualan pet cafe, jualan Pangandaran, pakai pesta.
lalu dari situ terus tanpa diberitahu orang tua, tidak diberitahu orang tua, jual bercover, ya sulit. Saya pikir ya yang punya itu sulit tidak dalam konsumsi orang yang di Pangandaran untuk beli bayar 3 bulan yang bisa dapat bayar setahun. Berarti Anda harus punya modal dulu. Ya, dari mana dong? Ya 750 itu dari jual gelang. Jual gelang? Ya. Jadi Anda punya gelang, kalau zaman dulu gelang kelontong kalau salah namanya. Ya, gelang seperti kuliah gitu. Ada gelang bulannya sedikit ya. Kelontong atau yang dijual? Tahu. Oh tahu. Saya minta izin, aku bilang itu kamu punya sih. Silahkan aja dijual, terus menjual bercover. Ya, berapa lama? 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun kira-kira. Terus kemudian jualan hasil bumi, cetek, lalu ketemu suami, kerja ikan, jualan ikan, ya. Terus setelah 1 tahun, 2 tahun, tahun kedua, saya mulai kerja sendiri karena selalu bilang satu kapal dia aku dan tidak bisa. Ini jual ikan maksudnya jual ikan bagaimana? Jual ikan beli dari nelayan, ikan nelayan bawa ke pasar ikan ke Cirebon waktu itu Bandung atau ke Cilacap Bandungnya ke pakai skuter? Tidak, pakai mobil sewa mobil truk atau ya saya tidak pakai pick-up 300 seperti itu. Jadi Anda beli di Pangandaran? Ya, bawa ke Bandung atau ke Cilacap. Bawa ke Bandung Cilacap. Ikan apa? Macam-macam dari telur, kakap merah sampai semua ikan, semua yang jual ya, jadi kita jual. Itu selama 2 tahun sebelum sampai tahun 85 saya mulai pindah ke Cirebon. Karena tadi satu kapal tidak bisa dia nakoda, saya putuskan untuk ini sendiri, untuk jalankan sendiri. Jalan sendiri? Ya, di Cirebon sampai utara. Itu tidak ada keluarga dari saudara itu? Tidak. Pergi ke sendiri? Ya, sama anak, sama pembantu. Anak saya masih kecil 2 tahun. Ini mengingatkan saya pada film Music of My Heart. Ketika seorang ibu meninggalkan keluarganya, ada bawa anak masuk 2, kemudian akhirnya dia pindah ke kota itu dan dia membawa sesuatu yang baru. Ya. Kita mulai sesuatu yang baru di Cirebon. Apa yang Anda lakukan? Masih ikan mulia, beli udang sama kodok. Udang saya sepeda motor biasanya cari pagi dada. Saya waktu itu pinjam truk ke receiver dari perusahaan yang saya kirim kodok sama udangnya. Lalu saya pak, saya bawa Jakarta, berangkat jam 3 sore dari Cirebon, berhenti di Losarang, Pamanukan, Karawang, lalu sampai di Tanjung Priok jam 5 jam 6 pagi, lalu ya istirahat lagi sebentar, udangnya atau kodoknya diproses, pagi-pagi jam 8, biasanya jam 9 sudah selesai, saya pulang lagi, hari begitu. Nah, susah sekali hidupnya ya, keras sekali hidup. Saya tidak pikir itu susah. Sekarang kalau lihat memang saya pikir gila, itu karena pantai utara itu kan besar ya, lampunya, klaksonnya, kecil, banyak orang dia. Dan Anda di truk itu duduk supir, ya aman. Sudah kenal dengan supir ya, supirnya baik-baik. Supir baik-baik. Kita berpikir jangankan supir truk, angkot aja kita takut. Saya tidak bisa supir truk, jadi supirnya nggak bisa supir truk. Saya kita bersih banget. Saya bisa. Oke, kemudian Anda masuk berapa tahun itu? Anda bawa ke Tanjung sampai tahun 87 ya. Lagi di Desa. Untuk ekspor ya. Itu mati ya, komplit sama udang yang mati. Yang sudah di US. Oke, dari situ apa yang dilakukan? Dari situ saya mulai merambah ke Sumatera, beli udang di Sumatera juga. Karena di Jawa sudah ada enggak sana banyak tambah-tambah. Oke, Jawa masih jalan, tapi kita mulai merambah juga ke Lampung. Kerja sarang burung juga sebentar. Yang tahun 91, anak saya makin besar harus masuk sekolah, jadi saya putus kembali ke Pangandaran. Ada kembali ke Pangandaran? Ya. Apa yang dilakukan? Ya sama, beli ikan, beli udang juga. Cuma sudah bisa, jadi suami, jadi bisa jalan lagi di Pangandaran sendiri. Demi anak supaya dapat sekolah yang baik?
ya supaya dia tidak adventure lagi kan dia nomaden. Anak lu sekarang itu gimana? Alhamdulillah ya saya sedang belajar terbang, tapi dia juga sama SMA ini juga nggak selesai. Mudah-mudahan yang nomor 2 dan nomor 3 bisa selesai. Mudah-mudahan. Iya. Tapi kalau tidak selesai ya tidak apa-apa karena sejarah berulang. Ya saya pikir as long as mereka mau responsible dan konsisten dengan yang mereka kerjakan, mereka tahu dan mengetahui segala konsekuensinya, itu saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya ujungnya seperti bapak saya juga bicara, ya kalau kamu pikir itu yang terbaik ya lakukan, tapi semua resiko kami tahu. Resiko yang itu. Ya. Oke, kemudian dari situ masuk ke tiga hidup. Belakangan kan mulai trennya berubah Pak, dari kalau dalam perikanan kan kita pertama ya rivalin Pak, value kan bertahap ya, berlevel-level, yang level termula ikan asin ya, itu biasanya para nelayan kerjakan, kemudian ikan kalengan, naik lagi ikan beku. Nah waktu itu kita mulai menjalani ikan beku ini menjadi ekspor tahun 96, sewa pabrik di Sukabumi pertama. Jauh sekali Pak dengan Sukabumi. Ya kan di Kanada kan nggak ada pabrik, ya. Nah setelah saya sewa di Sukabumi, berhasil ekspor pertama dari Sukabumi tahun 96 ya. Nah kemudian saya ekspor lagi 95 ekspor pertama. Kemudian ada orang Jepang dan Korea yang janji kerjasama, saya bangun pabrik Pangandaran. Oh karena ada kerjasama. Ada kerjasama, tapi ujungnya orang nggak mau lah. Jadi orangnya habis, jadi lagi saya jadi pemain lokal lagi, pabriknya jadi, tapi ya nggak ada modal kerja ya, jadi lagi setahun ya, nggak jadi eksportir lagi ya, nggak ada uang untuk kumpulin satu tempelnya ya, saya balik lagi jadi referensi lokal. Tapi pabrik sudah punya, berarti tidak dipakai. Akhirnya ya setahun kemudian ada orang Jepang yang mau buka reclass SC tahun 96 bulan Mei, kita dapat SC pertama 270.000 US. 270.000 US dari Jepang. Baik.